Bismillahirrahmanirrahim. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Pantas di dalam Al-Quran ada satu kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami yang mana yang engkau bisa dustakan? Allahu Akbar. Coba untuk melihat dari unta saja, nikmatnya begitu banyak. Tubuhnya yang kekar ini bisa digunakan tenaganya, dagingnya bisa dikonsumsi. Bukan hanya sekedar itu, susunya pun bisa kita ambil, bahkan air seninya pun bisa kita jadikan obat. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap makhluknya dengan begitu sempurna agar mereka mampu bertahan hidup di tempat mereka seharusnya berada. Setiap ciptaannya diciptakan untuk melengkapi satu sama lain. Salah satunya makhluk ciptaan Allah yang sangat luar biasa adalah unta. Hewan khas Timur Tengah ini mampu bertahan hidup di gurun pasir yang sangat panas. Panas gurun pasir bisa mencapai hingga 55 derajat Celcius. Sejak zaman kuno, unta telah dijadikan alat transportasi untuk membantu manusia yang hidup di gurun pasir. Tubuh unta telah didesain sesempurna mungkin untuk mampu menahan panas dan terpaan badai pasir yang mampu menyesakan nafas. Selain itu, unta merupakan binatang yang kuat menempuh perjalanan jauh. Hewan ini mampu bertahan hidup hingga 8 hari tanpa makan dan minum. Subhanallah. Ya, sungguh menjadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Bagaimana seekor hewan yang terlihat lemah itu mampu mengarungi padang pasir yang sedemikian tandus dan panasnya. Tak hanya itu, unta pun mampu berjalan hingga menempuh jarak sekitar 60 km dengan membawa perbekalan seberat 1 ton dalam waktu 1 hari saja. Jadi ada beberapa hal yang memungkinkan unta ini beradaptasi pada lingkungan yang kering dan panas seperti pada gurun pasir. Dia punya bulu mata, bulu mata yang cukup panjang, 2 tingkat minimal, dan bisa menutup satu sama lain sehingga pasir tidak mudah masuk ke dalam mata unta. Dan beri juga lubang hidung yang kecil, sehingga saat suhu udara yang panas itu tidak mudah udara atau uap air itu keluar dari hidung. Dan juga pada saat badai pasir, unta bisa menutup hidungnya. Struktur yang lain adalah bulu yang cukup tebal. Pada malam hari yang dingin di gurun pasir, dia bisa menahan panas tubuh yang keluar cukup banyak. Cukup unik, pada siang hari justru dia juga ikut menahan transpirasi atau penguapan. Yang terakhir yang mungkin cukup penting gitu ya, struktur kakinya yang cukup kuat. Kaki yang melebar ini mampu menopang bagian tubuh yang cukup besar, yang berat, tanpa harus si kaki ini tenggelam ke dalam lapisan pasir. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah salah satu kebesaran yang telah menciptakan unta sebagai kendaraan untuk membantu manusia. Hal ini telah diisyaratkan dalam surah Yasin ayat ke-72. Dan kami menundukkannya, hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian lagi untuk mereka makan. Subhanallah. Betapa banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengagumkan bagi siapapun yang memandangnya dan memperhatikannya dan melihatnya. Terutama Allah juga telah menciptakan binatang-binatang yang memang binatang ini, Allahu Akbar, sangat-sangat banyak sekali manfaatnya bagi kita. Binatang ini tunduk kepada kita
dan binatang ini nurut kepada kita sebagai manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Qur'an, wa dzallalna lahum, dan kami telah tundukkan binatang-binatang ini. Allahu Akbar. Para ulama dengan mengatakan binatang ini unta. Ternyata dari unta ini siapapun bisa untuk dijadikan unta ini sebagai kendaraan. Bisa berjalan kemana-mana, pergi kemana-mana dengan menaiki unta. Allahu Akbar. Faminha rakubuhum. Lalu selanjutnya kalimatnya faminha aw minha yakulun. Dan daging unta itu pun bisa dikonsumsi dengan nyaman. Daging unta itu pun lezat. Dan daging unta ini pun nikmat untuk dimakan. Sebagaimana makhluk hidup yang lain, unta pastilah tidak dapat membuat kelebihan-kelebihan yang dimiliki dengan sendirinya. Unta tidak dapat menjadikan dirinya sendiri memberikan manfaat bagi umat manusia, kecuali karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Sungguh hanya Dialah yang maha mengetahui dari apa yang telah diciptakannya. Rasul SAW berpergian dengan unta, para sahabat dengan menggunakan unta. Karena apa? Karena sanggup berhari-hari unta ini tidak minum. Bila kita lihat bagaimana seekor unta diciptakan, terlihat secara halus dan teliti hasil karyanya. Tak dapat diragukan lagi bahwa seluruh makhluk hidup itu menunjukkan kekuasaan dan ilmu Sang Khalik. Fakta ini diungkapkan di beberapa ayat dalam kalamnya yang senantiasa menekan bahwa segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah bukti keimanan dan pelajaran untuk mengingatkan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Subhanallah, satu hal yang perlu kita renungkan. Karena apa? Karena yang namanya unta ini binatang yang terkenal. Kalau seandainya bisa dikatakan adalah kapalnya padang pasir, ini adalah unta. Rasul SAW berpergian dengan unta, para sahabat dengan menggunakan unta. Karena apa? Karena sanggup berhari-hari unta ini tidak minum, karena dia memiliki cadangan minum dalam perutnya. Allahu Akbar. Bahkan unta ini sering dikatakan binatang yang paling sabar. Bahkan unta ini bukan hanya sekedar sabar, tapi unta ini juga, Allahu Akbar, sangat-sangat khidmat ataupun sangat patuh kepada siapa yang telah memeliharanya. Ini adalah unta. Banyak manfaat yang Allah berikan kepada manusia melalui unta, sehingga Allah memerintahkan kita untuk tafakkur, tadabbur bagaimana unta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah Anda tidak memperhatikan? Apakah Anda tidak mencoba untuk menelahi bagaimana unta ini Allah ciptakan? Karena apa? Karena kekuatan dan kepribadiannya dan keadaan unta yang sangat ajib, luar biasa. Kalaulah Al-Quran sudah mengatakan, apakah Anda tidak berpikir tentang ciptaan unta? Atau apakah Anda tidak berpikir, tidak memikirkan, tidak menelahi bagaimana Allah ciptakan unta? Pasti ketika Allah tanyakan, ada sesuatu hal yang lebih luar biasa yang ada di dalam unta. Karakteristik khusus yang dimiliki unta adalah struktur tubuhnya yang tidak terpengaruh meskipun hidup di tengah kondisi yang paling keras. Bahkan dapat mengadakan perjalanan dengan mengemban beban ratusan kilogram di punggungnya. Beberapa karakteristik unta membuktikan bahwa hewan ini memang diciptakan untuk kondisi iklim yang kering dan ditugaskan untuk membantu kenyamanan manusia. Dalam penelitian modern baru-baru ini, menemukan fakta mengagumkan mengenai hewan berkaki panjang yang dapat menjelaskan sebagian rahasia Allah yang secara khusus telah menyebut nama unta di antara sekian banyak hewan-hewan ciptaannya. Salah satu kelebihan yang paling tampak dari unta adalah ia hanya memerlukan sedikit air dan kuat tidak meminum air sama sekali selama puluhan hari, bahkan selama beberapa bulan. Meskipun sebenarnya ia mampu minum dan memenuhi kantung airnya. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa sesungguhnya unta dapat menyimpan cadangan airnya di dalam jaringan-jaringan tubuhnya dan melakukan penghematan dalam mengkonsumsinya. Di musim kering, ginjal unta dapat menyimpan air dan mengeluarkan air seni dalam jumlah yang sangat sedikit.
Unta ini punya struktur seperti bunker ya di dalam atau di atas punggungnya ya, punuknya dia itulah. Nah, punuknya ini dia menyimpan cadangan air ya, dan ketika dia butuh air secara instan dia bisa ubah itu dari cadangannya ya. Selain dia punya struktur punuk tadi gitu ya, dia tuh punya cadangan lendir yang cukup banyak di rongga pernafasannya ya, rongga hidungnya. Nah, cadangan lendir ini bisa menyerap air yang cukup banyak sehingga airnya tidak mubazir keluar gitu ya. Struktur yang lain yang cukup unik adalah bagaimana dia bisa merecycle urin yang dia miliki. Subhanallah, seperti yang telah diketahui, unta memiliki lemak yang lebih banyak dari hewan-hewan yang lain, dan sebagian besar lemak unta disimpan dalam punuknya. Berkat kelebihannya ini, unta dapat menahan kehilangan air pada tingkat minimal dalam iklim yang sangat panas di padang pasir. Tak hanya itu, seekor unta pun mampu memakan makanan yang berduri yang memiliki sedikit kandungan gizinya. Hewan ini mampu mengubah duri-durian yang tidak mengandung protein menjadi protein hewani dengan cara menghasilkan daging dan susu. Namun hingga saat ini para ilmuwan masih belum mengerti bagaimana proses tersebut dapat terjadi. Subhanallah. Ini adalah satu mukjizat yang indah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Bisa mengetahui hal-hal yang harus diteliti lebih dalam. Ternyata air kencing unta ini tidak najis. Ternyata air kencing unta ini tidak haram untuk diminum dan boleh untuk diminumnya dan dijadikan sebagai obat. Begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, dan di antara tanda-tanda tersebut Allah menggambarkan keagungan dan kesuciannya pada seekor unta. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki unta tidak hanya terletak dari sistem pencernaannya saja, namun apa yang dihasilkan hewan cerdas ini dapat menjadi asyifa atau obat bagi umat manusia. Salah satunya melalui susu unta dan air kencing unta. Penelitian pada era modern ini telah membuktikan khasiat dari susu unta dan air kencing unta. Penelitian yang telah ditemukan sejak abad ke-20 ini dan menghabiskan waktu lebih dari 5 tahun penelitian di laboratorium. Dr. Fatan Abdul Rahman Khorshid, seorang ilmuwan Saudi dan Presiden Taisus Culture Unit di Pusat Penelitian Medis King Fahd, menemukan bahwa partikel nano dalam air seni unta dapat melawan sel kanker dengan baik. Air kencing unta dapat membantu memperbaiki kondisi edema setelah diberikan 150 ml setiap hari selama 2 minggu. Tak hanya itu, air kencing unta juga dapat membantu mengobati pembusukan gigi jika digunakan untuk berkumur. Baru-baru ini untuk mendukung hipotesanya Dr. Fatin ya, itu di Journal of Ethnofarmakologi ya, itu menyatakan kalau air kencing atau urin unta ini punya efek langsung terhadap laju atau bisa menyetop laju pertumbuhan dari sel kanker. Pada penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari King Saud ya University di Saudi Arabia, itu menyatakan urin unta ini terbukti bisa meningkatkan produksi dari salah satu cytokine yang disebut interferon gamma. Nah, interferon gamma ini salah satu fungsinya itu adalah antiviral ya. Jadi dia bisa membunuh virus ya, atau bisa menghancurkan partikel virus ya secara alami dalam tubuh. Selain air kencing unta, susu unta ternyata memiliki manfaat yang tidak kalah penting bagi tubuh manusia. Susu unta dapat mengobati diabetes, yaitu penyakit yang meningkatkan produksi kemih dalam air seni. Begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh dari susu dan air kencing unta dalam kelangsungan hidup di zaman modern ini. Dan ternyata juga memiliki peran penting sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah diterangkan dalam beberapa suratnya. Allahu Akbar. Allah ciptakan dalam unta ini adalah susunya. Dan susu unta tidak sama dengan susu daripada yang ada di binatang-binatang lain. Susu unta ini bisa diminum, bisa dikonsumsi. Begitu diambil dari perut untanya, diperas, langsung diminum.
tanpa harus dimatangkan, tanpa harus dibersihkan, langsung diambil dan langsung diminumnya. Dan ini merupakan obat. Allahu Akbar. Lihat dalam sebuah hadis yang sangat sahih. Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, datang ke hadapan Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dalam satu perkampungan ada yang dalam keadaan sakit." Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Segeralah kalian untuk datang kemana? Yakni Anda datang ke tempat di mana para penggembala unta ada." Untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah perintahkan, "Ishrabu," minumlah. Apa yang diminumnya? Albaniha, yakni adalah susu-susunya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, Rasulullah SAW yang memberikan kata-kata ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ishrabu, minumlah, albaniha wa abwaliha, yakni adalah air kencing unta, yakni adalah air seni unta. Allahu Akbar. Ternyata air kencing unta ini menjadikan sebuah obat yang luar biasa. Ternyata air seni unta ini adalah menjadikan obat bagi penyakit apa saja. Ini adalah satu mukjizat yang indah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Bisa mengetahui hal-hal yang harus diteliti lebih dalam. Ternyata air kencing unta ini tidak najis. Ternyata air kencing unta ini tidak haram untuk diminum dan boleh untuk diminumnya dan dijadikan sebagai obat. Ya, apa yang telah dituliskan oleh Allah Sang Maha Mengetahui dalam kalamnya tidak dapat diragukan kebenarannya. Allah telah memerintahkan pada manusia untuk merenungkan segala ciptaannya di bumi. Tiada apa yang diciptakannya tak memiliki manfaat bagi makhluknya. Saat ia mengatakan sesuatu itu halal untuk dimakan, maka tiada ada yang dapat menghalaunya. Dialah yang Maha Mengetahui. Cara seperti zaman Nabilah yang kini telah diakui oleh kedokteran modern. Pantas di dalam Al-Quran ada satu kalimat, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat kami yang mana yang engkau bisa dustakan? Allahu Akbar. Coba untuk melihat dari unta saja, nikmatnya begitu banyak. Tubuhnya yang kekar ini bisa digunakan tenaganya, dagingnya bisa dikonsumsi. Bukan hanya sekedar itu, susunya pun bisa kita ambil. Bahkan air kencingnya pun bisa kita jadikan obat. Bahkan air seninya pun bisa kita jadikan obat. Allahu Akbar. Siapa yang telah menciptakan makhluk ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu istimewanya seekor unta yang telah Allah ciptakan bagi umat manusia. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari penciptaan hewan yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab. Alam raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia-Nya. Manusia diciptakan dari tanah, dan tanah ini subhanallah berbagai macam bentuknya. Tanah ini berbagai macam warnanya, dan akhirnya manusia pun kulitnya berbeda-beda karena terbuat dari tanah yang berbeda-beda. Itulah rahasia penciptaannya Adam.